Halo Tribunal, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 26 Januari 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Salah seorang warga desa Persiapan Tiang Bendera Kabupaten Serang bagian Barat hilang saat melaut menuju Pulau Buru. Arman Rumbia, warga desa Persiapan Tiang Bendera, Kabupaten Seram bagian Barat, dikabarkan hilang saat melaut. Kepala Basarnas Ambon M. Arif Anwar dalam keterangannya mengatakan, korban Arman Rumbia berusia 28 tahun hilang saat melaut dari desa Persiapan Tiang Bendera menuju ke Pulau Buru. Korban dilaporkan hilang di sekitar perairan Pulau Manipa. Dijelaskan korban pada Minggu 21 Januari 2024 bertolak menggunakan perahu katinting sekitar pukul 5 pagi hari. Namun hingga kini belum ada kabar dan keberadaan korban. Lanjutnya setelah menerima laporan tersebut, tim rescue langsung berangkat menuju lokasi menggunakan kapal rigid buoyancy boat atau RBB. Operasi SAR dilakukan dan tim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan keberadaan korban, namun hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur pencarian akhirnya dihentikan lantaran cuaca memburuk. Pencarian terhadap korban saya tinggal monitor batu dua sah. Bisa, aku tahu sana. Kita berkanan di mana? Pulau mana? Pulau mana? Baru sana. kuras 7 miliar rupiah APBD Maluku, jembatan Dian Pulau Tetowat di Maluku Tenggara mangkrak lagi. Jembatan Dian Pulau Tetowat yang terletak di Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara kembali mangkrak. Diketahui pada 2023 lalu, pemerintah Provinsi Maluku kembali menggelontorkan anggaran 7 miliar rupiah lewat kebijakan dana alokasi umum atau DAU. Lewat CV Yovensa di bawah kontraktor Anderia Serentanubun, proyek ini kembali dibangun setelah sempat tertunda pada masa COVID-19 lalu. Namun pembangunan jembatan Dian Pulau Tetowat tak kunjung selesai, malah kembali mangkrak setelah ada kelendutan pada segmen 7 jembatan tersebut. Padahal jika jembatan ini rampung, maka akan membuka akses bagi 20 desa di Kecamatan Hoat Sorbay. Mulai dari Desa Tetowat, Ngursir, Wirin, Matuat, Ohoy Badar, Uap Ngufar, Uap Fatngil, Arso, Ohoira, Ohoiren, Somlain, Matwaer, Ohoy Dertutu, dan Ohoy Derto. Dampak mangkraknya pembangunan tersebut, warga terpaksa bertahan dengan moda penyeberangan laut, yakni longboat. Tak hanya penumpang, hasil bumi hingga kendaraan bermotor harus menyeberang menggunakan longboat. Tak ayal beberapa kendaraan sering tergelincir masuk ke laut. Salah satu warga Hoi Somlain, Lexi Welafu pun mengatakan sudah sejak tahun 2018 tidak ada pilihan lain lagi bagi mereka selain longboat. Meski ongkos penyeberangan jadi beban karena mahalnya jika harus pulang pergi setiap hari. Menurutnya warga sendiri sudah jenuh berharap kepada pemerintah daerah Maluku dan anggota DPRD daerah pemilihan Maluku 6.
yang mana disebutkan Desember 2023 sudah diresmikan, nyatanya kembali mangkrak di tahun 2024. Diketahui jembatan Dian Pulau Tetoat ambruk pada tahun 2018. Pengerjaannya sudah melewati beberapa tahap lewat kucuran APBD Maluku yang ditotalkan tahun 2023 sebesar 38 miliar lebih. Namun ironisnya masih saja terkendala hingga kini. Ngeri. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribunal sampah menumpuk di Sungai Kota HH Negeri Hitu. Hampir setiap tahun saat perairan merombak, sampah kemudian menumpuk di hilir Sungai Kota HH Desa Hitu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Warga Salsapelu tidak hanya sampah kiriman, sampah juga berasal dari buangan warga langsung ke sungai. Sungai memang seperti jadi tempat sampah lantaran negeri dengan jumlah penduduk 18.417 jiwa itu tidak memiliki tempat pembuangan akhir. Berbagai jenis sampah menumpuk hingga aliran sungai tak lancar atau tersendat. Tumpukan sampah pun sudah mengeluarkan bau busuk sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar. Dia pun berharap TPA segera dibangun agar sungai tak lagi jadi tempat sampah. Tribuners, kita beralih ke berita dari Kabupaten Maluku Tengah. Ada kabar gembira, ini kota kecamatan Kepulauan Banda di Maluku Tengah. Bertambah lagi satu kecamatan baru di Kabupaten Maluku Tengah, adalah Kecamatan Kepulauan Banda. Kecamatan ini menambah deretan daftar kecamatan di bumi Pamahan Nusa menjadi 19 kecamatan. Kecamatan Kepulauan Banda memiliki 10 desa. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Maluku Tengah, Santri Witak, menjelaskan ibu kota kecamatan terletak di Desa Waling Spansibi. Dikatakan pemerintah Desa Waling Spansibi tersebut telah menghibahkan 3 bidang tanah untuk pembangunan kantor camat, pasar, dan juga 1 gedung pertemuan. Diberitakan sebelumnya bahwa pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah meresmikan kecamatan baru di Pulau Banda. Peresmian berlangsung di Baileo Ir Soekarno Masohi pada Rabu 24 Januari 2024. Peresmian Kecamatan Kepulauan Banda juga disaksikan secara langsung via Zoom oleh masyarakat dari 10 negeri administratif yang ada di Kecamatan Kepulauan baru itu. Peresmian berlangsung dengan penandatanganan prasasti oleh Rakib Saubawa dan pemukulan gong oleh Ketua DPD Maluku Tengah Fatsa Tuan Kota. Kecamatan baru itu kini dipimpin PLT Kepala Kecamatan dan Sekretaris Kecamatan Kepulauan Banda. Mereka diantaranya Rusdi Saiman sebagai PLT Kepala Kecamatan dan Waniati Lasayema PLT Sekretaris Kecamatan.
Tribunal Ganjar Mahfud dipastikan kampanye di Maluku 29 Januari 2024. Mereka bakal ke Masohi dan juga ke Banda Neira. Pasangan calon presiden wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dipastikan akan melakukan kampanye akbar di Maluku pada tanggal 29 Januari 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Koalisi Daerah Pasangan Ganjar Mahfud Provinsi Maluku, Ben Hurwatubun kepada wartawan Kamis 25 Januari 2024. Kedatangan Ganjar Mahfud didampingi masing-masing ketua partai politik pendukung, Timnas, juga istri Siti Atikoh dan anaknya Alam Ganjar. Kampanye akbar di kota Ambon ini akan berlangsung di lapangan Merdeka Ambon dan telah melalui mekanisme kampanye KPU serta izin dari pemerintah setempat. Selain itu, Ganjar Mahfud ini juga akan rencananya belusukan ke dua wilayah lainnya di Maluku usai kampanye, yakni ke Banda Neira sebagai pilihan pertama dan juga ke Masohi sebagai pilihan alternatif. Dijelaskannya di Banda Neira, Ganjar Mahfud akan bertemu dengan petani pala, nelayan, dan mereka akan membahas masalah tanah yang ada di Banda, juga mengunjungi sejumlah situs-situs sejarah yang ada di Pulau Banda. Rayakan hari ulang tahun ke-75, Garuda Indonesia gandeng UMKM lokal beri bingkisan kepada penumpang di Ambon tujuan Jakarta.